selamat datang di podcast saya hari ini. Saya Yati dan di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana sih teknologi itu mengubah dunia kerja saat ini. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara dengan Kakak Simon, yang mana Kakak Simon ini adalah seorang mantan pengemudi ojek online. Yang mana sekarang Kakak Simon sudah bekerja di perusahaan logistik ya guys. Dan yang lebih menariknya lagi, di wawancara kali ini kita melakukan secara virtual ya guys. Nah, untuk itu saya akan menyapa dahulu sama Kakak Simon. Halo Kakak Simon, apa kabar Kakak Simon? Apakah hari ini Kakak Simon sedang baik-baik saja atau kesehatannya terganggu? Halo Yati, puji Tuhan kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya ke podcast ini. Oke, sebelum Kakak Simon menceritakan pengalamannya, saya minta Kakak Simon untuk memperkenalkan nama dulu, pekerjaan, usia. Ya, Kakak Yati, perkenalkan, nama saya ini Simon. Usia saya 26 tahun. Pekerjaan saya ada di bagian administrasi sebuah perusahaan logistik. Ya. Udah ya Kak? Ya sudah Kakak. Untuk pekerjaan lamanya Kakak itu berapa tahun sih? Yang dulu pas Kakak jadi itu pengemudi ojek online. Ya nih, lama bekerja saya itu di tiga tahun. Oh, oke. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Kakak Simon. Yang pertama itu perjalanan karir Kak Simon ya. Nah, di sini sebelum kita bahas soal teknologi, bolehkah Kakak Simon cerita dulu bagaimana sih perjalanan karir Kakak Simon yang dulu? Oke nih. Saya dulu nih sekarang sebelum saya kerja di ini bagian administrasi di sebuah kantor, saya dulu itu ini pengemudi ojek online, kurang lebih 5 tahun. Ya. Awalnya bagus, pendapatannya stabil, tapi lama kelamaan persaingan makin ketat, bonusnya berkurang lah, tambah tarifnya juga turun. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar keterampilan baru, dan sekarang saya bekerja di bagian administrasi di sebuah perusahaan logistik. Berarti perubahannya itu cukup besar ya Kak. Sekarang bagaimana sih proses peralihannya? Boleh Kakak Simon ceritakan? Ya awalnya sulit, ya karena saya harus belajar dari nol lagi. Ya tapi saya sadar kalau nggak berubah saya bakal tertinggal. Jadi saya ikut kursus online dan mulai melamar pekerjaan. Oke. Nah, di sini saya akan bertanya lagi kepada Kakak Simon. Menurut Kakak, bagaimana sih teknologi itu mengubah pekerjaan ojek online dan administrasi di tempat Kakak bekerja sekarang? Teknologinya sangat berpengaruh sekali. Waktu saya jadi ojek online, aplikasinya mempermudah cari penumpang, tapi juga bikin persaingan lebih ketat. Sekarang di bidang administrasi, teknologinya malah membantu. Banyak tugas seperti ini pencatatan data dan ini pelacakan barang sudah otomatis, jadi lebih cepat dan efisien. Oke, jadi teknologi itu bisa membawa dampak positif dan negatif juga ya Kak? Ya betul, makanya kita harus bisa beradaptasi biar tetap relevan di dunia kerja. Oke, nah sekarang saya mau bertanya, apa saja sih keahlian baru yang harus Kakak pelajari untuk bisa bekerja di bidang yang sekarang? Saya belajar dasar-dasar komputer, terutama Excel, manajemen data, dan cara menggunakan software logistik.
Saya juga ikut pelatihan online gratis dari berbagai platform. Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya nih. Adaptasi dari kerja lapangan kakak tuh ke kerja kantoran pasti kan butuh penyesuaian ya kak. Bagaimana sih pengalaman kakak gitu? Boleh diceritakan? Dan awalnya sulit karena saya lebih terbiasa bergerak di lapangan. Duduk lama di depan komputer itu tantangan tersendiri. Tapi lama-lama terbiasa dan saya malah menikmati pekerjaan yang lebih stabil ini. Oke. Uh, saya mau tanya lagi nih sama kakak. Menurut kakak, bagaimana sih masa depan? Prediksi kakak ya, masa depan itu, prediksi kakak, bagaimana pekerjaan seperti ojek online dan administrasi nanti masa depan yang akan datang begitu, prediksi dari kakak. Ya, menurut saya ojek online mungkin akan makin terdampak karena otomatisasi, misalnya dengan kendaraan tanpa pengemudi. Sedangkan di bidang administrasi, teknologi akan semakin berkembang dan pekerja harus punya keterampilan digital agar tidak tergantikan oleh sistem otomatis itu. Oke. Nah, sekarang nih, misalkan kalau ada generasi muda yang ingin masuk ke dunia kerja, apa sih saran kakak gitu yang kakak berikan? Saran dari saya sih, jangan takut belajar untuk hal-hal yang baru lagi. Dunia kerja kan terus berubah, jadi kita harus selalu meningkatkan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan teknologi. Apalagi sekarang kan zaman sudah mulai canggih ya. Iya. Oke. Mungkin hanya itu saja sih ya kak yang saya tanyakan kepada kakak Simon. Terima kasih banyak kakak Simon sudah meluangkan waktu, sudah berbagi pengalaman dan inspirasinya. Semoga sukses terus ya kak dengan karir barunya. Ya, terima kasih juga Yati. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Apalagi sekarang kan dunia semakin maju ya kak. Oke teman-teman, itu saja tadi obrolan kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast saya hari ini. Jangan lupa belajar terus dan siap menghadapi perubahan ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Simon. Dah, sampai jumpa lagi ya Kak Simon.